Manchester United bersiap menghadapi musim panas yang sangat krusial dalam proyek besar pembenahan skuad. Fokus utama Setan Merah kali ini tertuju pada sektor gelandang, area yang dinilai masih membutuhkan peningkatan kualitas demi menjaga daya saing di level tertinggi. Bahkan sebelum Casemiro resmi memastikan keputusannya hengkang di akhir kontrak pada Juni mendatang, manajemen Manchester United bersama Michael Carrick sudah lebih dulu menyusun rencana matang untuk mendatangkan gelandang kelas atas. Kepergian Casemiro tentu akan meninggalkan lubang besar di jantung permainan. Meski performanya musim ini masih terbilang solid dan bahkan disebut sebagai salah satu yang terbaik sejak berseragam Manchester United, keputusan sang peraih 5 trofi Liga Champions untuk angkat kaki memaksa klub bergerak cepat dan tepat. United tidak ingin kehilangan keseimbangan di lini tengah, terutama dalam menghadapi jadwal padat dan tuntutan kompetisi musim depan. Sebenarnya, upaya memperbaiki lini tengah sudah mulai terlihat sejak musim lalu. Michael Carrick sempat menambal masalah dengan mengembalikan Bruno Fernandes ke peran natural sebagai playmaker nomor 10, serta memberi kepercayaan besar kepada Kobbie Mainoo. Namun, tanpa kehadiran gelandang bertahan berpengalaman seperti Casemiro, United masih dinilai rapuh dalam menjaga stabilitas permainan. Dengan Manuel Ugarte yang belum menunjukkan konsistensi selama 18 bulan terakhir di Inggris, fokus transfer Manchester United kini sepenuhnya mengarah ke sektor tengah. Terlebih, siapapun manajer permanen yang akan menukangi Setan Merah nantinya diyakini sepakat bahwa tulang punggung tim harus diperkuat. Lantas, siapa saja gelandang yang masuk radar Michael Carrick? Inilah 5 pemain incaran Manchester United untuk musim depan. 1. Sandro Tonali. Sandro Tonali menjadi salah satu nama besar yang kini masuk dalam radar transfer Manchester United untuk memperkuat lini tengah musim depan. Gelandang Newcastle United tersebut dikabarkan mulai merasa tidak nyaman di Tiniside, seiring menurunnya peluang klubnya tampil di Liga Champions. Situasi ini membuat masa depan Tonali kembali dipertanyakan, bahkan ia sempat ditawarkan ke Arsenal pada hari terakhir bursa transfer Januari lalu. Dari segi karakter bermain, Tonali dinilai cocok dengan kebutuhan Setan Merah. Ia menawarkan kombinasi kemampuan membawa bola yang dinamis seperti Kobbie Mainoo, serta kedisiplinan taktis yang mendekati sosok Casemiro. Tonali juga dikenal kuat dalam menjaga tempo permainan dan distribusi bola dari lini tengah. Namun, kontribusinya di sepertiga akhir lapangan memang tidak terlalu menonjol. Meski demikian, transfer ini dipastikan tidak mudah. Tonali terbiasa bermain dalam trio gelandang, sementara Manchester United lebih sering menggunakan skema double pivot. Ditambah lagi, faktor harga mahal dan status Newcastle sebagai rival langsung membuat negosiasi bakal berjalan alot. 2. Elliot Anderson. Elliot Anderson menjadi salah satu opsi paling realistis bagi Manchester United untuk memperkuat lini tengah, terutama jika Nottingham Forest harus terdegradasi di akhir musim. Gelandang berusia 23 tahun ini dikenal sebagai pemain pekerja keras dengan kontribusi defensif yang sangat menonjol. Anderson memiliki etos kerja tinggi, disiplin dalam menjaga area tengah, serta agresif saat melakukan tekanan kepada lawan. Secara statistik, Anderson mencatatkan jumlah tackle per 90 menit tertinggi dibanding kandidat gelandang lainnya. Ia juga aktif memutus aliran serangan lawan dan memenangkan duel di lini tengah. Meski demikian, catatan tersebut perlu dilihat dalam konteks permainan Nottingham Forest yang cenderung minim penguasaan bola, sehingga memberi Anderson lebih banyak kesempatan untuk bertahan. Menariknya, Anderson tidak hanya kuat saat bertahan. Ia juga cukup efektif membawa bola ke depan setelah merebut penguasaan. Mobilitas tinggi, stamina prima, dan keberaniannya dalam transisi cepat dinilai cocok dengan kebutuhan Manchester United. Jika tersedia dengan harga miring, Anderson berpotensi menjadi rekrutan cerdas dan efisien. 3. Adam Wharton. Adam Wharton menawarkan profil yang berbeda dibanding kandidat lainnya. Gelandang Crystal Palace ini lebih menonjol lewat kualitas distribusi bola dan kemampuannya mengatur tempo permainan. Wharton dikenal piawai melepaskan umpan progresif serta memiliki visi yang baik untuk memecah garis pertahanan lawan, sesuatu yang kerap dibutuhkan Manchester United saat menghadapi blok rendah. Meski tidak dikenal sebagai pencetak gol atau kreator assist utama, peran Wharton sangat krusial dalam membuka ruang bagi rekan setimnya. Ia nyaman bermain dalam sistem 2 gelandang dan memiliki jangkauan area yang luas, baik saat bertahan maupun membantu fase build-up. Karakter ini dinilai cocok dengan skema double pivot yang sering digunakan United. Namun, gaya bermain Wharton yang berani mengambil risiko juga memiliki sisi negatif. Ia cukup sering kehilangan bola akibat mencoba umpan-umpan progresif. Meski demikian,
Dengan dukungan pemain depan yang lebih klinis dan struktur tim yang solid, potensi kontribusi Wharton diyakini bisa meningkat secara signifikan di Old Trafford. 4. Carlos Baleba. Carlos Baleba menjadi salah satu nama menarik dalam daftar incaran Manchester United, meski performanya belakangan mengalami penurunan. Gelandang Brighton ini sempat digadang-gadang sebagai gelandang masa depan dengan valuasi fantastis mencapai 100 juta pound. Namun, inkonsistensi tim serta faktor eksternal seperti keterlibatannya di Piala Afrika turut memengaruhi stabilitas penampilannya musim ini. Meski demikian, data dari musim sebelumnya menunjukkan bahwa Baleba merupakan salah satu opsi paling komplit di antara kandidat lainnya. Ia memiliki kekuatan fisik yang mumpuni dalam duel, kemampuan membawa bola yang progresif, serta akurasi umpan yang tinggi. Kombinasi tersebut membuatnya mampu berperan sebagai gelandang box-to-box maupun jangkar modern. Dengan usia yang masih relatif muda, Baleba menawarkan potensi besar untuk jangka panjang. Jika Manchester United mampu memberikan struktur permainan yang tepat dan mengembalikannya ke performa terbaik, Carlos Baleba bisa menjadi solusi ideal untuk mengisi kekosongan lini tengah dan menjadi tulang punggung setan merah di musim-musim mendatang. 5. Joe Gomez. Nama terakhir yang patut diperhitungkan oleh Manchester United adalah Joe Gomez, gelandang andalan Wolverhampton Wanderers. Jika Wolves harus terdegradasi, pemain berusia 24 tahun tersebut hampir dipastikan akan mencari pelabuhan baru. Joao Gomez dikenal sebagai gelandang dengan intensitas tinggi, kuat dalam duel, serta agresif saat bertahan. Karakter ini membuatnya sangat efektif dalam memutus serangan lawan dan menjaga keseimbangan lini tengah. Meski demikian, kontribusinya dalam fase membangun serangan masih terbilang terbatas. Joe Gomez lebih menonjol sebagai pemutus permainan ketimbang pengatur tempo. Namun, peran tersebut justru bisa menjadi solusi praktis bagi Manchester United untuk menggantikan aspek defensif yang ditinggalkan Casemiro. Dengan banyaknya opsi gelandang berkualitas di pasar transfer, tantangan terbesar Manchester United bukan sekadar mendatangkan nama besar, melainkan menemukan profil paling tepat sesuai kebutuhan tim. Musim panas ini akan menjadi momen penentu arah baru setan merah, dan pembenahan lini tengah menjadi titik awal dari seluruh proyek tersebut. Menjelang bursa transfer musim panas, Manchester United berada di persimpangan penting yang akan menentukan arah proyek jangka panjang klub. Kepergian Casemiro bukan hanya soal kehilangan satu pemain berpengalaman, tetapi juga hilangnya figur sentral yang selama ini menjadi penyeimbang permainan di lini tengah. Karena itu, keputusan dalam merekrut gelandang baru harus dilakukan dengan perhitungan matang, bukan sekadar mengejar nama besar. 5 nama yang masuk radar Michael Carrick menunjukkan bahwa Manchester United kini mulai lebih selektif dalam membangun skuad. Mulai dari gelandang komplit seperti Carlos Baleba, pekerja keras seperti Elliot Anderson dan Joao Gomez, hingga distributor bola cerdas seperti Adam Wharton dan Sandro Tonali, masing-masing menawarkan profil yang berbeda sesuai kebutuhan taktik. Pilihannya jelas, United harus menemukan pemain yang bukan hanya bertalenta, tetapi juga mampu beradaptasi dengan sistem dan tekanan besar di Old Trafford. Musim panas ini akan menjadi ujian nyata bagi manajemen setan merah. Dengan banyaknya opsi di pasar dan situasi klub-klub penjual yang beragam, United memiliki peluang untuk melakukan rekrutmen cerdas dan efisien. Siapapun manajer permanen yang nantinya memimpin, fondasi tim harus dimulai dari lini tengah yang solid, seimbang, dan konsisten. Akankah Manchester United berhasil menemukan penerus ideal Casemiro? Atau justru membangun ulang lini tengah dengan wajah dan karakter baru? Semua jawabannya akan ditentukan dalam beberapa bulan ke depan. Yang pasti, musim panas ini bukan sekadar soal transfer, melainkan awal dari arah baru Manchester United.